bertemu dengan saya di channel Jergulo Kece. Terima kasih Bapak Ibu telah singgah di channel ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu video tentang seorang mualaf yang berasal dari Nias yang bernama Perius Gea. Di dalam video ini bukan kita mempermasalahkan keputusannya dia menjadi penganut agama Islam, tetapi kita berbicara tentang bagaimana pendapatnya, pandangannya tentang kekristenan setelah dia menganut agama yang baru. Memeluk suatu agama hak-hak setiap orang, tetapi kita perlu meluruskan apa yang menjadi pandangannya dia, apa yang salah dari yang dia katakan, sehingga kekristenan kita tetap pada jalur yang benar. Jadi mari kita menonton video dari saudara kita ini, mari kita menyaksikannya bersama-sama. Nama saya Perius Gea. Waktu sebelum Islam, sesudah Islam yaitu namanya Muhammad Sofyan Gea. Asal dari Nias. Saya ingin tahu itu kenapa mereka itu sholat terus, apakah itu sebagai bagian dari iman atau bagian dari mana gitu. Makanya saya penasaran gitu. Dari dulu itu Kristen Protestan. Itu sangat Protestan itu sangat fanatik ya. Kalau Kristen Protestan itu nggak mau tahu agama yang lain, nggak mau tahu nabi atau hamba Allah. Yang penting masih kuat sama prinsip yaitu Tuhan Yesus gitu. Saya nggak pernah, kalau di Nias saya nggak pernah lihat Islam. Tapi waktu SMA ada beberapa teman saya yang Islam. Yang Islam itu ada perempuan, ada laki-laki juga. Yang penting Islam itu saya paling benci di kampung saya. Sebelum saya ke Jakarta. Saya udah di Jakarta, saya tinggal di Depok. Ya, di dalam video itu kita bisa melihat bahwa yang pertama dia mengaku sebagai Kristen Protestan. Artinya yang pertama dalam video itu kita bisa melihat yang pertama bahwa dia mengatakan bahwa Kristen Protestan itu tidak mau tahu tentang agama yang lain. Jadi agama Kristen itu tidak pernah mengakui agama yang lain, khususnya di Polonias. Apakah ini betul atau tidak? Bapak Ibu yang bisa memastikan, saya sebagai orang yang menonton video ini, saya pikir ini tidak betul. Mana di Kepulauan Nias tidak pernah mereka mengakui agama yang lain. Tentu agama Kristen Protestan sangat mengakui agama yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam video itu dia berkata bahwa dia dulu tidak pernah melihat agama Islam di Pulau Nias. Tetapi di dalam penjelasan berikut dia berkata, saya punya teman orang Islam. Dia tidak pernah melihat, tetapi ada orang Islam. Temannya dia. Ini orang pemikirannya kacau. Kacau pemikiran orang seperti ini. Bagaimana bisa tidak pernah lihat Islam, tetapi dia berteman dengan orang Islam? Ini orang yang tidak beres. Jadi ini orang perlu hati-hati. Jadi kita harus bisa mengerti dalam video ini banyak kerusakan otaknya dia yang tidak sesuai apa yang terjadi di sana. Kontradiksi semua apa yang dia katakan. Kita harus bisa mendorong hidup kita untuk bisa kita mengerti apa sebenarnya iman yang kita percaya sekarang ini. Jangan seperti kawan kita satu ini, oke? Jadi sebenarnya dari saudara kita ini, apa sebenarnya yang salah? Dan saya akan mengajak kita untuk menonton video berikut ini, untuk kita bisa mengerti apa yang salah dari kawan kita ini, oke? Semenjak saya udah masuk Islam, belajar, terus belajar. Jadi kita tahu bahwa
mana yang benar, mana yang tidak benar. Apakah Kristen benar, apa Islam benar. Tapi keyakinan saya itu Islam yang paling benar. Yang saya rasakan di situ, keimanan juga makin baik. Bukan seperti dulu. Kalau seperti dulu saya nggak gereja, tapi sekarang ke masjid, sholat setiap hari. Karena kalau di Kristen kan nggak mau tahu itu iman seperti apa, ibadah mereka itu asal-asalan. Terus kalau di Islam kan wudhu dulu, terus sholat, berdoa. Kan kalau di Kristen nggak ada itu. Paling 1 minggu udah baru ibadah seperti itu. Dulu kalau di kampung saya itu kan mayoritas Kristen semua ya. Jadi cara mereka itu ya menunjukkan ini. Oh ini Tuhan sebenarnya. Kalau kamu nggak gereja berarti kamu nggak selamat. Kamu nggak diberkahi Allah Tuhan katanya. Kamu nggak diberkahi sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu gereja diberkahi kamu dikasih rezeki. Nah begitu itu ajaran orang tua. Nah, kemudian kalau kamu nggak gereja, kamu nggak pinter nanti kalau sekolah katanya gitu. Makanya makin kekeh saya. Oh berarti ini yang sebenarnya. Ini Tuhan sebenarnya. Saya nggak tahu kalau Kristen itu menyesatkan gitu. Padahal menyesatkan. Kenapa kita sembah salib? Ya kan? Kan salib itu udah tahu itu musyriknya itu. Saya nggak tahu dulunya itu. Tapi karena arahan orang tua, saya ikuti terpaksa. Tapi setelah itu saya masuk Islam, ya itu saya nggak mau tahu lagi itu kayu itu sama begitu. Semenjak udah Islam, ya saya kekeh sama Allah satu, yaitu Rasul, para nabi-nabinya percaya di situ. Percaya kepada Ismail, Ishak gitu, Ibrahim, ya kan? Kalau di Kristen nggak ada itu, nggak percaya itu. Siapa itu? Yang penting yang satu aja itu Tuhan Yesus. Kalau satu ya satu katanya gitu. Lah makanya saya kekeh, oh berarti kalau Tuhan itu ini ya orang ya. Jadi semenjak saya belajar di Islam, kenyataannya beda jauh sebenarnya, beda jauh. Berarti udah diatur dalam Islam itu bagaimana ibadah yang sebenarnya, tapi kalau di Kristen itu sangat jauh beda lah. Kalau perbedaannya yaitu ini tadi agama itu beda. Kalau ada yang bilang itu agama sama itu salah. Nah perbedaannya itu mulai dari ibadahnya, mulai dari tutur katanya, mulai dari orang-orangnya juga. Kalau di Islam teratur ibadahnya dari pagi sampai sore. Terus kalau hari Jumat sholat Jumatan. Tapi kalau di Kristen enggak teratur. Mulai dari jalannya ke gereja asal-asalan. Terus enggak ada batas-batasnya perempuan sama laki-laki. Kalau di Islam ada batasnya. Ini saf perempuan, ini saf laki-laki. Kalau perempuan ke belakang, cowok di depan. Kalau di Kristen enggak ada. Di situ kalau di Kristen itu yang paling salah itu Alkitabnya. Alkitabnya itu pakai tulisan tangan. Biasanya kalau bahasa Ibrani itu pakai bahasa Arab, sama dengan kayak Al-Quran. Nah kalau di Kristen banyak yang dirubah-ubah, ya kan? Misalnya nih harus kita percaya kepada Tuhan. Nah itu dirubah, percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Berarti harusnya yang sebenarnya percaya kepada Tuhan, nah ini tidak. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dirubah pasalnya, pasal-pasal itu atau ayat-ayat Alkitabnya itu. Kalau masalah ibadahnya jarang ibadah saya. Sebenarnya di Kristen ini jarang ibadah saya. Mau gereja itu kalau ada hari Minggu ke gereja nggak ke gereja itu masa bodoh aja saya. Main volley kerja saya, main bola, main sama teman-teman. Dari video ini itu kita sudah bisa tahu orangnya bagaimana. Di dalam video ini kita bisa melihat bahwa saudara kita ini sangat berbahaya sekali. Dia banyak hal yang tidak benar apa yang dikatakan tentang kekristenan, khususnya di Polonius atau agama sebelum dia menganut agama Islam. Yang pertama di situ dikatakan bahwa di kekristenan itu mereka itu tidak mau tahu tentang iman. Sedangkan kalau kita melihat Kristen
Dia katakan tadi bahwa di Pulau Nias Kristen itu mayoritas. Bagaimana mungkin mayoritas bisa tidak punya iman sama sekali? Bagaimana bisa berkembang suatu agama yang di situ jelas-jelas mereka tidak mau tahu tentang iman, masa bodoh tentang iman? Ini sesuatu hal yang fatal. Mungkin dia yang tidak mengerti apa itu iman. Iman itu dimana dia memiliki namanya kepercayaan, kepercayaan kepada Tuhan. Dan di sini dia mengartikan bahwa Tuhan itu bukan Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan bagi dia. Artinya apa? Pengertian ini tentang Yesus dia ambil ketika dia sudah menjadi orang Islam, bukan ketika dia menjadi orang Kristen. Ketika dia jadi orang Kristen, dia tidak tahu apa-apa tentang iman. Dan saya pesankan engkau jangan pernah omong tentang iman Kristen sebelum engkau mengerti apa itu iman Kristen. Itu jangan asal bicara. Yang kedua, di situ kita bisa melihat dia mengatakan bahwa dulu di Kristen itu setahunya dia bahwa kalau dia tidak pergi ke gereja, dia tidak selamat. Kalau dia tidak rajin gereja, tidak diberkati. Kalau tidak ke gereja, dia tidak pintar. Ini ajaran yang sangat konyol yang diajarkan, yang dia sampaikan. Artinya apa? Dia mengatakan bahwa gereja seakan-akan yang menyelamatkan orang. Jadi bukan Tuhan. Jadi bagi dia itu gereja yang memberi keselamatan. Jadi gereja itu yang memberi berkat. Jadi gereja itu yang membuat orang pintar. Bukan. Gereja hanya gedung untuk orang bagaimana berkumpul, menyatukan hati untuk mau menyembah Tuhan. Sama dengan gedung masjid, kumpulan orang-orangnya mereka menyembah Tuhan. Itu hanya gedung biasa. Tetapi sebenarnya gereja yang sesungguhnya diri kita masing-masing. Dirinya dia yang menjadi gereja sesungguhnya sebenarnya. Mudah-mudahan Anda bisa menonton video ini. Dua di sini juga, ini dia menyalahkan orang tuanya bahwa ajaran itu berasal dari orang tuanya. Jadi kita hati-hati orang tua yang seperti orang tuanya dia ini yang kita nonton tadi. Dan apakah betul bahwa orang tuanya mengajar dia seperti itu, atau dia sendiri yang menjadi anak yang tidak mau taat, tidak mau mendengar orang tua. Dan ini juga bukan kata dari pendeta, ini ajaran orang tuanya. Jadi orang tuanya yang mungkin kurang iman, sehingga dia tidak bisa mengajar kepada anaknya yang betul. Maka jadilah orang tua yang mampu mengajar iman yang benar kepada anak-anak kita. Yang berikut, kalau kita bisa melihat atau menonton video tadi yang kita sudah nonton, di situ dia mengatakan bahwa gereja itu atau agama Kristen itu menyesatkan. Dia berani mengatakan bahwa agama Kristen itu menyesatkan. Jadi sebenarnya sesatnya di mana? Menurut video yang dikatakan bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Orang Kristen menyembah kayu. Orang Kristen itu menyembah salib. Ini pun ajaran dari orang tuanya. Dia berkata demikian. Bukan ajaran dari gereja atau bukan ajaran dari pendeta, tetapi dari orang tuanya. Maka ini sangat berbahaya. Kekristenan tidak menyembah patung. Kekristenan sesungguhnya bukan berada di patung. Kekristenan sesungguhnya ada di dalam diri kita, iman kita kepada Tuhan. Gereja sesungguhnya diri kita. Jadi bukan di patung. Tidak ada artinya kayu itu. Hanya sebagai lambang bagi orang Kristen untuk mengingat bagaimana pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita juga yang pertama yang harus kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak sekedar manusia, tetapi dia Tuhan. Dia turun ke bumi sebagai manusia.
Dia mengambil wujud manusia untuk sama seperti kita, untuk menjangkau kita, untuk menjangkau siapapun orang yang berdosa. Tuhan Yesus bukan menyelamatkan dosa, tetapi Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Jadi ini yang harus jelas bagi kita, bahwa Yesus bukan sekedar manusia. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Ketika dia datang ke dunia, dia hanya mengambil wujud sebagai manusia. Di sini juga kita bisa selanjutnya kita bisa melihat bahwa dikatakan bahwa ibadah Kristen itu tidak teratur. Dan mereka beribadah asal-asalan. Nah, kita pertanyakan, ini saudara kita ini selama ini dia sebenarnya gerejanya di mana? Pendetanya siapa? Di kampungnya di mana? Mungkin ada yang tahu. Coba tanyakan pendeta-pendeta di sana. Apakah betul gereja di sana mereka ibadah asal-asalan, tidak teratur, tidak sopan? Padahal dalam Alkitab segala sesuatunya harus berlangsung, berjalan dengan sopan dan teratur di dalam Alkitab. Ini dia omong kosong. Jadi dia mengatakan yang tidak benar. Dia sudah jadi orang Islam, dia sudah pembohong. Nanti kalau kita tanya pendetanya di sana, kita tanya orang-orang di kampungnya, tokoh-tokoh yang ada di sana, majelisnya bagaimana? Kalau tidak benar, kau harus siap untuk minta maaf. Yang kedua, orang tuanya bagaimana? Kita tanya orang tuanya. Ini pasti ada orang yang kenal dengan orangnya sini. Kalau begitu, apa jadinya? Setelah dia menjadi agama yang lain, dia mulai memplesetin, dia mulai mengejek, dia mulai memberitakan tentang hal yang buruk tentang kekristenan. Maka ini berbahaya untuk kita. Mari kita luruskan apa yang sebenarnya yang ada. Nah, kalau kita melihat di dalam video itu, dia mengatakan bahwa yang paling salah di dalam kekristenan atau agama Protestan itu apa? Alkitabnya. Dia mengatakan di sana bahwa Alkitab itu tulisan tangan manusia. Yang kedua, mereka sudah ubah-ubah pasal-pasal, ayat-ayat, tapi ngomongnya kacau balau ya. Kalau kita lihat tidak teratur apa yang dia sampaikan, nggak mengerti mana ujungnya, mana tengahnya, ekornya, ya untuk menjelaskan itu saya pikir masih abal-abal, tidak mengerti. Tetapi di sini kita perlu harus luruskan bahwa seandainya dia berkata bahwa ditulis tangan, dalam Alkitab berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk orang-orang yang percaya, untuk menegur, untuk menasehati, untuk memberikan kita jalan yang benar kepada Tuhan. Diilhamkan oleh Allah. Memang betul ditulis oleh manusia. Tetapi tidak ada yang plesetin ayat, tidak ada yang ganti-ganti ayat, tidak ada yang ganti-ganti pasal. Kalau seandainya dia bisa membuktikan mana yang aslinya, dia hanya sekedar omong mereka ganti-ganti mereka. Sebenarnya yang aslinya di mana? Kalau dia bisa tunjukkan, tentu kalau sudah diganti-ganti pasti ada aslinya yang tidak diganti-ganti. Mana yang aslinya? Atau bahasa aslinya lah, katakan Ibrani tadi. Kalau dia bisa tunjukkan, ini hanya sebatas omong kosong. Jadi kita jangan tertipu dengan omongan orang seperti ini. Dan di sini terbukti di ujung daripada videonya, sangat-sangat luar biasa, jelek sekali. Kenapa pendapatnya seperti itu, pandangan seperti itu? Ternyata orangnya bagaimana? Waktu dia menjadi orang Kristen, dikatakan bahwa dia jarang ke gereja. Ternyata jarang ke gereja. Dia tidak pergi gereja. Orang tuanya suruh ke gereja, nggak mau gereja. Pendetanya ajak ke gereja, nggak mau gereja. Majelisnya ke gereja, tidak mau ke gereja. Ternyata orang seperti ini berbahaya kalau menjelaskan tentang iman. Berani-beraninya dia omong tentang kekristenan, sedangkan dulu tidak pernah ke gereja.
tidak pernah ikut ke gereja. Mungkin 1-2 kali dia bilang jarang. Tetapi begitu beraninya dia mengatakan agama Kristen menyesatkan, Alkitabnya menyesatkan. Dari mana dia dapat ilmu itu? Dia dapat di agama yang mungkin, yang baru, yang menjelaskan kepada dia. Tidak pernah. Mungkin dia bisa buktikan atau tidak. Dia mengajak orang tuanya mungkin untuk mau masuk agama yang baru. Mohon bagi Bapak yang kenal dengan orang ini untuk sampaikan kepada keluarganya, kepada gereja di mana sebelumnya dia bergereja, apakah betul di dalam video yang dikatakan itu atau tidak, supaya dia bisa klarifikasi. Atau kalau dia menonton video ini, tolong klarifikasi di channel saya. Ternyata dia katakan ketika dia agama Kristen dulu, apa pekerjaannya kalau hari Minggu? Yang pertama, dia apa? Dia pergi main volley, main bola kaki. Aduh, dia berkata, gereja masa bodoh. Orang yang mengatakan gereja masa bodoh dan kerjanya main volley hari Minggu, main bola kaki, bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan tentang gereja? Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan tentang iman Kristen? Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan tentang Alkitab? Ini tidak masuk akal. Hati-hati bagi kita yang memberi sesuatu info yang tidak benar tentang kekristenan sebelum kita menganut agama yang baru atau kepercayaan yang baru. Jadi demikian dari video ini. Shalom.